Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah untuk teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini saya dikontak batin oleh dukun yang bertapa ratusan tahun yang ingin menuntut balas, ingin menghabisi ustadz-ustadz spiritual yang telah mendatangi dukun santet. Sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Kemudian subscribe pula channel daripada Santri Ustadz Syafaat. Ya, subscribe. Karena saya pun di channel tersebut mendatangi dukun juga, ya. Jadi begini, saya dikontak batin oleh dukun yang bertapa ratusan tahun, dia belum pernah turun gunung, bertapa dia. Ya, dia ini mendengar bahwa saya ini mendatangi dukun santet. Dia ini nggak terima. Dia ingin membalas dendam kepada saya, ingin menghabisi saya, ingin menghabisi ustadz-ustadz spiritual yang mendatangi dukun santet. Ya, ini perkelompokan sangat besar sekali. Sangat besar sekali ini perkelompokan. Ya, jadi di gunung ini itu banyak sekali dukun-dukun yang bertapa sampai ratusan tahun yang belum diketahui oleh banyak orang. Dari itu saya dikontak batin nih di gunung ini. Akhirnya saya mendeteksi ternyata banyak sekali dukun-dukun yang bertapa sampai ratusan tahun memperdalam keilmuannya. Sekarang turun gunung ingin menggempur semua ustadz-ustadz spiritual. Kalau Ki Walid, untuk teman-teman ya, tonton channel Raden Al Salim. Beliau yang mendatangi daripada Ki Walid, ya. Saya mendatangi dukun ini nih. Ini dukun perkelompokan yang bertapa sampai ratusan tahun. Ya, ayo ikuti. Ini kita masih di kaki gunung, belum ke atas. Karena di gunung ini banyak sekali dukun-dukun yang bertapa sampai ratusan tahun yang belum diketahui banyak orang. Dia nggak terima dukun-dukun yang lain itu ditobatkan. Akhirnya mereka ini baru muncul dari permukaan. Ya, ini saya berada di ketinggian kurang lebih 1000 kaki curut, teman-teman ya, kaki curut. Di ketinggian 1000 kaki curut ini. Ini masih di bawah gunung, belum ke atas. Karena ini gunung ini tempat dukun-dukun yang bertapa sampai ratusan tahun. Ini belum diketahui, baru ini saya mengetahui. Ini sangat besar sekali nih. Ini sangat ngeri ini, bahaya ini. Saya pun nggak mengetahui ini nama gunungnya apa. Ini baru di dasar, baru di bawah. Nah, ini kita bertemu dengan orang yang petapa nih. Ya, ini dukun-dukun yang sedang bertapa di sini. Ini banyak sekali dukun-dukun yang bertapa di sini. Ya, sorot terus maju lagi. Banyak sekali nih. Cukup dukun-dukun yang bertapa di sini. Assalamualaikum, Mbah. Wah, masih belum menjawab teman-teman ya. Dia ini sedang fokus. Di sini banyak sekali dukun-dukun yang sedang bertapa sampai ratusan tahun yang belum turun gunung. Nah, saya di sini naik ke gunung ini tujuannya agar mereka sadar apa sih yang mereka cari. Ya, ilmu-ilmu apa yang mereka cari. Ya. Bukannya kita mendekatkan diri kita kepada Gusti Allah, malah mencari ilmu-ilmu yang gak benar. Ini ilmu-ilmu dukun santet. Ya. Permisi
eyang atau abah atau saha eta ini saya sedang berbicara. Kenapa kamu mengganggu pertapaan saya? Saya diundang oleh seseorang yang bersumber dari sini. Diundang saya. Undang Iya. siapa? Saya pun juga belum mengetahui. Jadi kedatangan saya ke sini, Mbah, saya memenuhi undangan daripada orang yang mengkontak batin kepada saya. Dari itu saya ingin bertemu siapa dia itu. Ini dengan Mbah siapa ini? Saya Kirek Sawangi. Kirek Sawangi. Kirek Sawangi. Kiwangi ya. Mbah di sini sedang apa ya, Mbah? Sedang bertapa. Bertapa. Ini gunung banyak dukun-dukun yang bertapa. Banyak di sini. Oh, berarti Mbah dukun santet Iya, yang sedang bertapa yang memperdalam keilmuan. betul. Begitu. Jadi kamu yang bernama Safa. Kok Mbah bisa tahu nama saya Safaat, Mbah? Saya mengkotak batin Anda. Oh, berarti Mbah yang mengotak batin. Iya. Alhamdulillah teman-teman ya. Ternyata beliau yang mengontak batin saya. Namanya Ki Rekso Wengi. Mbah sudah berapa tahun di sini, Mbah bertapa? Saya sudah 16 tahun. Sudah 160 tahun. Iya. 160 tahun. Berarti umur Mbah ini tua sekali. Iya. Allahu Akbar. Umurnya sampai ratusan lebih ini. Jarang manusia yang sampai segini umurnya. Mbah Wengi ngundang saya kenapa ya, Mbah? Saya tidak terima dengan perilaku Anda yang membasmi semua para dukun santet. Mbah tidak terima atas perbuatan saya yang banyak menobatkan dukun santet. Iya. Mbah bisa tahu itu dari mana? Sedangkan Mbah kan di sini nggak punya handphone. Bagaimana Mbah bisa menonton YouTube saya? Saya bisa merasakannya sendiri. Oh, merasakan sendiri. Berarti Mbah bisa merasakan ya. Ada seseorang yang banyak menobatkan dukun santet. Saya memiliki murid yang bernama Kiwana Sapa. Dia sudah kamu hancurkan. Ki Wanasapa. Iya. Mbah punya murid yang bernama Ki Wanasapa. Dia sudah tewas. Iya. Oh, berarti lantaran di situ Mbah mengetahui bahwa saya yang bahwa saya yang menghajar dia. Itu murid kesayangan saya. Murid kesayangan Mbah. Oke, kemudian saya sudah datang di sini. Tujuannya buat apa lagi? Ingin membasmi kamu dan menghancurkan kamu. Sebagaimana kamu menghancurkan anak murid saya. Itu anak murid kesayangan saya. Oke. Ini Mbah nggak turun-turun, Mbah, dari gunung ini? Tidak. Saya tinggal 4 tahun lagi akan turun. Oh, 4 tahun lagi baru sempurna. Iya. Baru turun gunung. Ratusan di sini, Mbah. Di sini ribuan. Ribuan. Iya. Banyak orang yang bertapa di sini. Banyak. Semuanya ilmu hitam. Iya. Betul. Ada ketuanya nggak, Mbah? Ada. Ada ketuanya. Iya. Allahu Akbar. Ini masih banyak perjalanan. Ini masih jauh, Mbah, perjalanan, Mbah. Perjalanan sangat jauh. Banyak sekali itu orang yang bertapa, dukun-dukun. Banyak. Saya baru menemukan, teman-teman, perkumpulan dukun santet yang bertapa sampai ratusan tahun, bahkan mungkin ada yang ribuan tahun kali, yang nggak turun-turun dari gunung ini. Tapi boleh nggak, Teh Mbah, kalau saya masuk ke dalam terus, Mbah? Jika kamu ingin. Tujuan saya ingin supaya sadar semuanya gitu, Mbah. Apa sih yang kalian cari di sini? Mendalami gunung ini. Mendalami ilmu. Iya. Apakah kamu ingin mendalami ilmu? Oh enggak, Mbah. Saya hanya ingin mendalami ilmunya Allah, Mbah. Sekarang gini, Teh Mbah. Boleh nggak nanti saya ke dalam, masuk terus ke gunung sana. Tujuan saya ingin menyadarkan banyak orang-orang yang di sini, supaya mereka berhenti, jangan bertapa, memperdalam ilmu-ilmu santet yang nggak ada gunanya, Teh Mbah, ilmu tersebut. Banyak gunanya. Guna Bisa apa? membantu orang. Nggak ada bantu. Bantu dari mana?
Sebentar Mbah, sing sabar, sing sabar, sing sabar. Ya, sebaik-baiknya ilmu hanyalah ilmu Allah. Perbanyaklah berzikir kita, Mbah, mendekatkan diri kita kepada Gusti Allah. Bukan seperti ini. Kamu hanya menyekutukan Allah. Sekarang Mbah bertapa sampai ratusan tahun, mungkin sampai ribuan tahun. Ya. Apa teh manfaatnya? Mbah nggak berkeluarga teh kan? Iya, betul. Punya teh nggak keturunan? Tidak. Nah, apa yang Mbah cari? Keilmuan. Ilmu apa teh Mbah? Sebaik-baiknya ilmu, ilmunya Allah. Keilmuan saya akan hebat. Dan saya akan membantu orang. Dan barang siapa dia ingin menjadi kaya secara instan, tidak datang saja ke saya. Oh, Itu yang saya cari. apabila kalau kamu sudah turun gunung, kemudian kamu membuka suatu prakteklah di sana Ya, untuk orang-orang yang melakukan pesugihan, yang orang-orang yang ingin kaya datang ke rumah kamu. betul. Kemudian mereka ini hanya meminum keringat kamu itu bisa menjadi kaya. Betul. Ajaran dari mana itu Mbah? Jangan sampai Mbah. Mbah ini hatinya jangan sampai disesatkan oleh iblis Mbah. Iblis itu sifatnya Mbah menyesatkan manusia. Kamu gak boleh nunjuk saya. Tapi saya tekad hati Mbah. Saya tekad dengan niat yang paling dalam. Saya akan masuk ke gunung ini. Saya akan sadarkan semua orang-orang yang bertapa di sini. Saya yakin kamu tidak akan sanggup. Saya akan temui siapa ketuanya di sini yang sampai banyak orang yang bertapa di sini. Masih ribuan meter kamu jika ingin bertemu dengan ketuanya. Saya nggak pernah peduli Mbah. Ya, ini saya sudah ketemu sama Mbah. Lantas Mbah mau apa kepada saya? Ingin menghancurkan anu. Ingin menghancurkan saya. Allahu Akbar. Sing sabar Mbah, sing sabar teh Mbah. Kamu sudah menghancurkan murid saya. Sing sabar Mbah. Aduh. Saya belum waktunya turun gunung. Tapi kamu sudah menghancurkan murid saya. Ya karena murid Mbah teh juga sesat. Dia tidak sesat. Dia hanya menjalankan apa yang manusia inginkan. Kamu yang mengajarkan ilmu hitam kepada dia Mbah. Iya, betul. Ya saya wajib untuk menobatkan dia supaya dia tidak tersesat. Sekaligus Mbah nih supaya nggak tersesat. Kamu sudah memasuki gunung. Jangan harap kamu bisa keluar dengan seenaknya. Insya Allah Mbah. Saya nggak akan pernah mundur Mbah. Bahkan saya akan naik terus ke atas. Saya ingin bertemu semua kepada dukun-dukun santet yang sedang bertapa di sini, yang tidak pernah turun dari gunung ini. Saya nggak akan pernah mundur. Sudah kamu sempat bicara. Maksudnya apa nih? Mbak menyerang saya gitu? Kok tiba-tiba menyerang-nyerang aja teh Mbak? Apa yang dirasakan oleh murid saya? Ini yang bertapa sampai ratusan tahun teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kira Sawangi tidak akan membiarkan satupun yang menyakiti murid saya. Kamu baru bertemu saya. Belum kamu bertemu dengan Mbah Durgala di sana. Gak pernah peduli saya mah. Ya. Tujuan saya di sini untuk menobatkan semua dukun-dukun yang disesatkan oleh banyak iblis di sini, terutama ketua kamu itu. Apa sampean itu? Nendang-nendang kayu, mau main bola sampean itu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah. Nggak diremehkan juga di sini perkumpulannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Mana Ki Wengi? Hah? Mau bertobat nggak sampean? Jangan sampean itu melakukan perkara musyrik di buminya Allah ini. Merusak buminya Allah ini dengan cara seperti ini kamu. Saya tidak akan pernah bertobat. Camkan itu. Lebih baik saya mati daripada saya bertobat dan dikalahkan oleh bocah seperti kamu. Saya tahu keilmuan kamu pasti sangat tinggi. Jika pantas kamu berani memasuki gunung ini. Saya baru menemukan gunung ini. Saya pun tidak tahu apa nama gunung ini. Tetapi saya di sini melihat banyak sekali orang-orang yang bertapa. Ya, saya akan masuk terus ke dalam sana. Keluarkan semua santet kamu. Ini masih di dasar ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita habisi dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah peduli saya, walaupun kamu ratusan tahun bertapa di sini. Saya akan terus tekad masuk ke dalam sana. Tinggalkan. Mana rokok saya? Kita masuk lagi dalam. Biarkan dia nih, tewas dia. Ini banyak sekali dukun santet yang sedang bertapa di sini. Bertemu lagi kita. Surat, bertemu lagi kita. Aku bilang apa? Banyak sekali di sini dukun-dukun santet yang sedang bertapa. Surat, astagfirullahaladzim. Rawan juga tempat ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Seram sekali teman-teman ya. Serem. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Perkenalkan, Mbah. Nama saya Safaat Baihaqi. Dengan siapa ini saya berbicara? Apa? Eyang siapa? Kirak Sopati. Eyang Pati. Sampai sudah memperdalam ilmu apa, teh, Mbah? Ilmu hitam. Di depan itu juga ada tadi. Itu sudah saya tewaskan, Mbah. Ya, coba sampean lihat di sana. Itu yang bernama Ki Wengi kan tadi? Ki Wengi. Sampai sudah berapa ratus tahun di sini bertapa? 150. Berarti umur sampean lebih dari 100 ini. Ini bisa umur seperti ini sampean ini memperdalam ilmu apa?
Di sini ada ketuanya. Ada ketuanya, Mbah. Pemimpinnya. Banyak sekali di sini dukun-dukun santet yang sedang bertapa. Banyak sekali. Ini baru 2 saya bertemu. Tujuan sampean ini bertapa buat apa, Mbah? Sampean kena rokok? Enggak kena rokok ya. Sama dia bertapa, teman-teman. Ya. Rokok. Saya datang ke sini awalnya saya dikontak batin oleh Ki Wengi. Karena muridnya Ki Wengi itu saya tobatkan. Dia nggak terima. Akhirnya saya dikontak batin. Datang saya ke tempat ini. Ternyata di tempat ini begitu banyak sekali dukun-dukun santet yang sedang bertapa, yang belum pernah turun. Nah, kebetulan saya ingin menghabisi dan ingin menyadarkan semua orang-orang yang di sini. Ya, betul. Nama saya Safaat. Sampean tahu dari mana, Mbah, nama saya Safaat? Ya, bukan menghabisi, menyadarkan. Gitu. Sampai mau rokok, Mbah? Tidak. Pantangan. Ini sampean tidak merokok kenapa? Ya teman-teman ya, gimana dia mau kena rokok? Orang dia sudah ratusan tahun teman-teman di sini dia bertapa. Ya, syukur rokok saya jadi nggak diambil. Oh enggak, Bah. Kalau sudah masuk ke sini, kebetulan sekali saya baru mengetahui tempat ini. Saya ingin masuk terus ke dalam gunung ini. Saya ingin temui semua dukun-dukun santet yang sedang bertapa yang tidak pernah turun dari gunung ini. Saya ingin sadarkan mereka, kasihan saya kepada mereka. Mereka disesatkan oleh iblis. Kenapa? Bisa masuk, tidak bisa pulang. Artinya tewas. Kecuali kalau dia jadi pengikutnya. Kenapa? Kenapa, Mbah? Masalah ilmu itu kan yang punya Allah, Mbak, bukan saya. Ya, tujuan saya kan niatnya baik. Iya, dari itu makanya saya ingin masuk ke sini. Saya ingin supaya mereka ini sadar. Apa sih yang mereka cari? Kita di dunia ini mencari ridhonya Allah, bukan mencari ilmu-ilmu seperti ini yang nggak ada manfaatnya buat diri kita, yang hanya menjauhkan hati kita kepada Gusti Allah. Di sini tempat pergudangan tapa. Ini buminya Allah. Jangan sekali-kali kalian merusak buminya Allah dengan perkara kemusyrikan. Kalau Allah sudah murka terhadap bumi ini, bagaimana nanti kita, Mbah? Jaga bumi ini dengan cara taat kepada Allah. Saya akan terus masuk ke sini. Ya. Sampai mau ngerokok nggak nih? Ya. Saya masih baik-baik bicara ya. Saya nggak pernah takut di sini. Walaupun banyak sekali dukun-dukun yang bertapa, yang ilmunya sakti, yang ilmunya hebat, saya nggak pernah peduli. Intinya saya sayang kepada mereka. Jangan sampai mereka disesatkan oleh iblis-iblis yang ada di sini. Tidak sanggup masuk. Nggak pernah peduli saya. Insya Allah dengan izin Allah saya sanggup. Dukun yang bertapa. Di sini dukun yang paling lama itu bertapa berapa tahun? 300 tahun. Yang paling sebentar 150-an. Berarti sampai yang baru sebentar nih. Oh begitu. Oke. Ini tantangan berat buat saya teman ini ya. Teman-teman ya. Saya baru mengetahui gunung ini. Allahu Akbar. Dia nggak kena rokok, teman-teman. Bah, sampai yang bertapa seperti ini ada manfaatnya nggak sih, Mbah? Hah? Sampai nggak pakai baju. Itu badan sampean sampai di daun-daunin seperti ini. Apa sih manfaatnya, Mbah? Nggak ada manfaatnya kan sampai yang memperdalam ilmu-ilmu hitam seperti ini. Coba kalau sampai yang perdalam ilmunya Allah. Hidup kita berkah,
Allah redho terhadap diri kita. Udah kamu jangan drama di sini. Kita selamat, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ini apa yang kamu perdalam? Allahu Akbar. Mbah. 150 tahun bertapa nggak pakai baju, sampai nggak masuk angin, Mbah. Aduh, pusing saya ya. Dari itu makanya saya tekad hati ingin masuk ke gunung ini. Saya ingin tobatkan semua yang ada di sini. Kasihan mereka dihasut ya oleh ketuanya. Saya pun nggak tahu siapa ketuanya ini. Tidak ada yang bisa menobatkan para dukun. Semua atas kuasa Allah. Nggak ada yang mustahil. Ya, nggak bisa, Mbah. Semua atas kuasa Allah. Belum. Saya nggak akan pernah pergi. Sebelum saya masuk, saya ingin temui Sudah siapa saya bilang. pemimpinnya di sini, siapa ketuanya di sini. Kamu tidak boleh masuk ke wilayah ini. Sampean tahu ini? Ini handphone namanya. Nggak tahu sampean ya? Tidak. Ya sampean ini sih betapa dia, ya. Handphone teknologi. Wis gini aja, Mbah. Ya, sampean memperdalam 150 tahun bertapa. Berarti sampean punya santet. Keluarkan santet sampean. Saya udah tekad hati masuk ke sini. Saya ingin nyadarkan mereka yang ada di sini. Justru saya menunggu kedatanganmu untuk menghabisi. Saya sudah dengar siapa kamu. Berarti sampean menunggu kedatangan saya. Dan sampean pun juga sudah mengetahui siapa saya. Ya. Siapa saya? Saya anak emak saya, Mbak. Saya anak bapak saya. Sok, keluarkan santet sampean. Ayo. Sebenarnya saya serem teman-teman ngeliat ini. Bukan berarti takut ya, serem doang. Karena saya baru kali ini menemukan gunung yang banyak orang dukun-dukun santet yang bertapa. Ini nggak bisa diremehkan teman-teman. Allah, nggak bisa diremehkan juga ini. Ya, ini baru sebentar bertapa tapi lumayan juga nih kekuatannya. Sok, keluarkan semua santet kamu. Ya. Saya belum siap, kamu hantam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allah wahid. Lebih baik sampai bertobat. Enggak ada manfaatnya sampai yang bertapa seperti ini. Seperti orang gila sampean ini di sini, coba telanjang sampean. Allahu Akbar. Tuh, rambut sampean itu nggak dipotong-potong itu. Seperti itu, 150 tahun rambutnya ini, nggak dikasih sampo. Jadi seperti ini teman-teman tuh. Allahu Akbar, saya kasihan jadinya. Saya akan terus masuk ke sana nih. Ini masih di dasar ini. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunallah zatullah sifatullah. Allah wahid, Allah wahid, Allah wahid, Allah. Sok, sanggup sampean. Keluarkan semua santet sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ayo, tinggalkan dia. Masih banyak lagi kita ke dalam. Serem-serem sekali teman-teman ya. Allahu Akbar. Ini masih di dasar, makanya masih ada kali. Ya, masih di dasar. Nah, ke gunungnya sudah mulai kita naik. Ya, ikuti terus perjalanan saya teman-teman ya. Karena saya baru mengetahui di sini ada gunung yang dihuni oleh dukun-dukun santet yang bertapa sampai ratusan tahun.
pasti ada pemimpinnya yang lebih sakti ini. Harus kita tobatkan ini. Banyak sekali perkumpulan ini. Ya, ikuti terus perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.